Atau kalau lu coba instrumen yang gede misalnya kayak saham, akan muncullah pertanyaan, Bang, ini saham masih bagus gak sih? Nah, itu dia tuh. Pertanyaan sejuta umat gitu. Selalu ya. Rekomendasi saham sekarang apa ya? Iya. Itu selalu banget itu. Ketika lu nanya itu, kemungkinan besar lu belum cocok sama instrumen itu. Bonus itu biasanya gue selalu pakai untuk mempercepat tujuan keuangan. Jadi dia bukan jadi bagian dari rencana yang stabil, tapi ketika kita dapat, karena kan bonus itu sangat volatil ya, maksudnya bisa jadi tiba-tiba kita hilang gitu. Fuck. Iya. Makanya biasa kalau Gak bisa dijagain kan? Selamat datang di DOT duit on track. episode ke-2. Entahlah, cuman lu yang hitung. Lu nggak hitung episodenya. Oh, 2. Kan ngulang kemarin. Oh iya. Iya. Episode kedua. Ini 2. Kedua nih. Oh, Gak berarti kerasa ya? Yang tag-tag sebelumnya nggak dimasukin. Ngulang. Oke. Ya namanya juga awal-awal konten kali ya. Gak apa-apa. Yang penting kita belajar. Gitu. Nah di konten-konten ini itu ada kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DM, dari komunitas kita, ataupun dari teman-teman yang ada di sekitar kita mengenai pertanyaan soal ngatur-ngatur duit itu kayak gimana sih yang bener kayak gitu. Dan pertanyaan hari ini adalah, Pertanyaan hari ini akan dibantu oleh yang di belakang kamera. Oke? Oke. 1. Apa itu? Kak, saya fresh graduate, belum ada tanggungan apa-apa, dana darurat udah kekumpul 3 bulan. Pengen investasi, tapi bingung nih antara saham atau reksadana. Mohon arahannya. Wih, mohon arahannya udah kayak TNI aja ya. siap laksanakan. Map sekali. Nanti pertanyaan itu dimasukin di sini ya. Boleh kan? Silakan dikondisikan. Ini Oke. dia pertanyaannya. Nah, lu gimana Sal? Jawabnya Sal. Lu ngasih rekomendasi untuk fresh graduate ini nih. Tadi dia 6 bulan. Dana daruratnya 3 bulan. Dan dulu 3 bulan. Belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan. Benar. Investasi. Berarti dia fresh grad baru kerja. Berarti usianya Baru kerja. kayaknya sih sekitar 25-an nih. 23. Manusia di belakang ini. Betul. 25-an. Nah, oke. Terus dia mau investasi kemana? Produk investasi kan banyak. Tapi bagusnya kalau dia memang sudah punya 3 bulan, kita kan nggak tahu dia kerja apa dia. Kemungkinan besar dia belum pegawai tetap. Naikin dulu sampai 6 bulan dana daruratnya. Dana daruratnya naikin dulu sampai 6 bulan. Pengeluaran. Pengeluaran, bukan pendapatan ya. Pengeluaran. Oke. Itu yang harus di-note. Nah, lalu mau investasi kemana sisanya, itu sebaiknya tergantung dengan goals-nya. Goalsnya di apa? Goals-nya di apa? Berarti setting goalsnya dulu ya. Betul, karena perbedaan goals bisa menjadi pilihan asetnya juga beda-beda. Gitu. Betul. Karena ada beberapa aset yang bisa untung itu jangka panjang, ada beberapa aset yang jangka pendek saja udah cukup untung. Iya. Gitu. Nah, pertama pilihannya pasti ada saham. Apa sih saham itu? Saham itu biasanya kok biasanya sih Instrumen investasi. Saham itu instrumen investasi di mana kita jadi bagian dari kepemilikan sebuah perusahaan. Biasanya investasi saham ini sifatnya jangka panjang. Jadi kalau tujuannya jangka pendek itu nggak bisa di saham. Sebaiknya tidak sih, bisa aja. Mending pakai instrumen yang lainnya yang jangka pendek. Betul. Nah, terus ada juga reksadana. Reksadana ini juga banyak pecahannya. Apa sih reksadana itu? Reksadana itu poltak katanya kan. Kenapa? Bisa. Enggak. Coba lihat di belakang ya. Ada yang retak nggak? Nggak ada. Oke. Soalnya kursi itu sebenarnya ada 2. Satu udah patah. Kayak gitu juga ceritanya. Lu tuh bini lu. Gua. Sorry. Terus. Nah, Ini lagi action. Dia juga yang edit. Nah, ada reksadana. Reksadana itu dia kayak kita ngasih uang ke namanya manajer investasi. Jadi si manajer investasi itu nanti yang ngelolain. Betul. Nah, ngelolanya kemana? Ngelolanya itu bisa ke saham yang tadi udah kita bahas, ke obligasi, Ke deposito. deposito. Itu namanya pasar uang. Pasar uang. Gitu. Nah, masing-masing si instrumen ini punya jangka waktu dan resiko yang beda-beda. Punya long term yang beda-beda. Betul. Nah, kalau dia mau jangka pendek, bisa coba yang di pasar uang. Pasar uang. Deposito. Biasanya kalau nyimpen dana darurat juga salah satu Di pilihan situ. itu. Oh, oke. Gitu. Nah, opsi-opsi inilah yang bisa dipakai untuk investasi dia tergantung tujuannya.
Nah, sekarang gue tanya sama Luffy. Kalau lu tujuannya pengen, ini kan kayaknya Gen Z ya? Ya, Ah, pengen liburan. pengen liburan. Kira-kira lu kalau liburan itu nyimpennya di mana? Liburan, kalau gue kan tergantung liburannya kemana dulu ya. Ke, Biasanya kalau liburan deket-deket, gue nggak taruh di instrumen. ke Jepang deh. Wah, kalau ke Jepang rada panjang tuh gue. Minimal gue nabung setahun sampai 2 tahun. Nah, Kalau gue, Kalau setahun sampai 2 tahun itu, lu nyimpen di mana? kalau gue yang tadi RDPU pasar uang, terus paling obligasi paling. Gue nggak berani ke saham. Obligasi apa dulu nih? Obligasi pemerintah lah pasti. Oh, Obligasi pemerintah. oke. Obligasi pemerintah yang biasanya kan mereka kan ada yang dikunci ya. Mm-mm. Kayak suku itu kan dikunci kan, sama surat berharga itu kan dikunci. Kalau gue lebih ke yang kayak FR, yang fixed rate. Yang ada secondary market. Ya, yang ada secondary market yang Yang jadi bisa dijual kapan-kapan lagi. gue bisa dijual lagi. Ah. Gitu. Jadi kalau gue lebih ke situ sih. Kalau misal financial goals-nya adalah liburan ya, liburan yang kayak ke Jepang kayak gitu-gitu. Soalnya kalau misal ke Jepang kan kalau se-experience gue kan per orang paling berapa sih 20 sampai 25 juta kali ya. Nggak tahu, gue belum pernah. Gue juga belum pernah sebenarnya, tapi gue lihat rata-rata segitu tuh untuk nyaman ya di Jepang kan. Tiketnya aja kalau nggak salah nih 4 sampai 5 juta kan. Oh, itu kalau lagi event-event gitu ya? Iya, 4 sampai 5 juta. Pulang pergi paling 10. Di sana juga 15 kan untuk HI atau liburannya kayak gitu-gitu. Dan menurut gua ya persiapannya harus cukup lama kalau ke luar negeri. Tapi kalau yang deket-deket tuh paling gua nggak taruh di instrumen sih sebenarnya. Gua paling taruh di deposito doang. Deket-deket nih lu kemana sih? Deket-deket kayak misal ke Bandung Oh, gitu. ke Bandung. Ke Bandung atau ke Bali gitu kan. Nggak yang terlalu ditaruh atau nabung sampai berapa tahun gitu, enggak. Kirain ke Depok gitu. Enggak, itu mah liburan kali. Mancing gitu ya. Iya. Itu malah jatuhnya mancing perkara. Iya kan, istri kerja lu mancing. Iya. Asik ya. Dimarahin nanti gua kayak gitu. Nah, kalau lu nikah, Kalau gua nikah, kalau gua waktu itu pengalaman gua nikah itu kan prosesnya juga apa ya, setahun sebelumnya kan, gitu. Jadi kalau gua jujur dibantu. Ada beberapa part dari guanya yang nabung, ada part yang dibantu sama orang tua maupun sama mertua. Itu sponsor lah ya. Itu sponsor. Tapi ada beberapa persen. Untungnya waktu itu kantor gua ada bonus gua. Jadi bonus itu langsung gua masukin. nah yang lu nabung itu berarti setahun kan ya, jangka waktu lu Gue nabung? setahun. Nah itu lu nabung di mana kalau setahun? Setahun waktu itu karena gue belum tahu produknya dan gue nggak tahu ini jangka panjang atau jangka pendek, gue taruhnya tetap di deposito sih. Karena gue mikirnya sangat pendek, takutnya ada proses pencairan, Nah, terus dan segala macam itu kan kadang-kadang H plus berapa kan. Makanya gue taruh yang aman-aman karena memang investasi itu kan yang penting kita tahu produknya dulu kan. Rules Daripada kita naruh-naruh tapi kita nggak tahu produknya, belum riset secara detail, mendingan jangan gitu. Tapi menurut bang gimana? Apa? Bonus, dapat duit bonus nih langsung dijadiin buat nikah, modal buat nikah. Itu gimana? kalau gue ya, mau bonus itu biasanya gue selalu pakai untuk mempercepat tujuan keuangan. Jadi dia bukan jadi bagian dari rencana yang stabil, tapi ketika kita dapat, karena kan bonus itu sangat volatil ya, maksudnya bisa jadi tiba-tiba kita hilang gitu. Fuck. Iya. Makanya biasa kalau Nggak bisa dijagain kan? iya, kayak ya pernah lah kerja dulu kan gitu. Tiba-tiba hilang nggak ada bonus. Nah, nah jadi kalau buat financial planning biasanya gua itu pakai yang bulanan yang jelas dulu, yang pasti. Nah, terus buat set goals dari bulanan itu, nah kalau seandainya ada bonus, goals itu yang dipercepat pakai bonus. Oh, Jadi ketika dia udah nyampe, jadi kayak percepatannya ya. betul. Nanti kan bisa aja tiba-tiba oh ada bonus. Oke, masukin ke situ, jeprut. Oh, udah sampai. Ya udah tuh lanjut ke goals berikutnya gitu. Tapi memang waktu itu case gue kan waktu itu financial goals gue tuh kan nikah. Jadi jadi ketika ada bonus itu ya otomatis jadi percepatan gue kan. Jadi setiap bulan gue memang udah ngeset berapa tabungan yang gue keluarin. Terus waktu itu alhamdulillahnya ada bonus itu. Jadi mempercepat banget tuh. Langsung gue masukin semua.
Jadi udah langsung apa ya, achieve lah untuk itu. Gitu sih kalau gua. Makanya bahaya tuh kalau kita pakai uang bonus terus untuk nge-planning, let's say misalnya KPR. Untuk kecukupan KPR terus kita pakai, kan kalau per tahun misalnya kita nggak pakai bonus misalnya 100 juta, pakai bonus jadi 200 juta, let's say kayak gitu. Terus kita anggap kesanggupan KPR kita 200 juta per bulan, berarti kan 200 juta per bulan itu sekitar hampir 20 juta, 15 juta, 18 juta gede gitu banget kan. ya. Nah, jadi kayak 30%-nya itu kan 5 jutaan. Nah, jadi lu kayak 5 jutaan, tiba-tiba lu nggak dapat bonus, gaji lu yang cuman 9 jutaan, jadi habis buat KPR doang gitu. Iya sih benar-benar. Jadi kita Tapi di beberapa bank ada namanya cicilan ekstra. Mendingan bonusnya dimasukin situ. Iya, tapi tidak jadi perhitungan lu waktu ngitung kesanggupan cicilan. Iya, yang pas angsurannya jangan kan, Iya. pas cicilannya jangan kan. Iya, Tapi untuk ekstranya boleh kan. Lu buat aja Ekstra maksudnya apa? Cicilan ekstra itu Nggak, jadi kayak lu kayak ngebom. bahasa umumnya ngebom, mempercepat pembayaran. Cicilan. Iya, minimalnya 5 kali cicilan ya kalau nggak salah. Beda memang beda aturan. Beda bang, beda aturan. Bener. Gitu. Jadi orang bisa cepet tuh karena itu tuh. Dan itu biasanya ada penaltinya. Tapi lebih rendah daripada bunga floating. Bener. Jadi kayak Bener. udahlah. Makanya ada beberapa orang strateginya sebelum dia floating, sebelum dia misalkan fixnya nih 10 tahun nih. Totalnya misal 20 tahun. 10 tahun pertama kan fix. Nah, di fase fix itu dia sambil ngebom itu beberapa kali. Tapi biasanya di perbankan itu setiap tahun tuh ngebomnya cuma boleh sekali, nggak boleh 2 kali. Makanya kalau misal dapat bonus kumpulin, tahun ini dibom sekali gitu, tahun depan dibom lagi untuk mempercepat pokoknya kan, gitu. Karena begitu kita mempercepat hutang kayak gitu, dia langsung kena pokoknya. Gitu. Jadi jangan fokus ke instrumennya, bahkan instrumennya aja kita masih belum ngulik tuh, tapi lebih ke financial goals-nya. Nah, jadi kalau seandainya lu nggak punya financial goals, terus udah milih-milih instrumen, biasanya itu cuma untuk belajar doang, itu nggak apa-apa. Nggak Jumlahnya apa-apa. kecil. Kecil aja. Jadi kayak kecil aja untuk testing, gimana sih rasanya di instrumen itu. Nah, tapi kalau lu coba besar terus nggak ada goals-nya, biasanya itu akan jadi kebingungan tersendiri. Kebingungan dalam hal apa? Ini akan dibiarkan di sini selamanya nggak sih? Gitu. Iya. Atau kalau lu coba instrumen yang gede, misalnya kayak saham, akan muncullah pertanyaan, Bang, ini saham masih bagus nggak sih? Nah, itu dia tuh. Pertanyaan sejuta umat gitu. Selalu ya. Rekomendasi saham sekarang apa ya? Iya. Itu selalu banget itu. Ketika lu nanya itu, kemungkinan besar lu belum cocok sama instrumen itu. Karena Betul. lu belum tahu sebenarnya instrumen itu apa sih keuntungan dan resikonya. Dan terlalu bergantung sama orang lain akhirnya ya. Betul. Rekomendasi orang lain. Dan dia seperti itulah. Padahal bisa jadi waktu orang itu ngeluarin rekomendasi, dia jualan, lu yang beli. Oh, itu cara dia exit ya malahan ya? Betul, makanya harus hati-hati oke, juga. oke. Atau misalnya dia bener ikutan beli. Dia beli juga, lu beli juga. Tapi dia nggak bilang ke lu kapan dia jual. Iya bener. Ngikutin hype-nya doang ya? Betul. Iya sih. Makanya ketika membeli suatu instrumen harus bijak dan harus tahu tuh produk investasinya itu apa. Tuh. Jadi ada 2 poin tadi kan. Pertama kita tahu dulu tujuannya, terus kita tahu dulu itu produk seperti apa, resiko dan keuntungannya. Itu dari kita. Udah sekian untuk episode DOT yang kedua ini. Nanti kalau teman-teman atau Finpals mau ada pertanyaan lagi silakan DM di YouTube kita ataupun di sosial media kita akan bantu jawab. Kalau ingin lebih dekat sama kita lagi bisa gabung ke komunitas kita. Nanti akan ada di description di bawah ini atau enggak dimunculin di sini? Munculin QR ya. Set. Sini. Ayo editor. Ayo, sini. Kerja lebih keras Anda. Gitu ya. Kerja lebih keras. Oke, thank you semua. Thank you.